Oke, selamat datang channel saya DH Herdiana. Kali ini yang bakal kita bahas yaitu Teens, Antam, Keras, BBKP, sama LPPF ya. Yang pertama dari IHSG. IHSG ini ngeri ya. Di sini terdapat 3 candle merah. Biasanya kalau udah 3 gini akan ada candle keempat yang merah. Tapi bukan berarti merah, yang jelas ini berpotensi untuk turun ke area sini. Entah itu langsung ditarik lagi hijau atau tidak ya. Jadi ini tuh potensi ke sini masih ada, guys. Kalau kita lihat ini dibilang nutup gap sih kurang dikit ini. Nih. Kalau kita perdekat ini belum benar-benar ketutup gapnya. Tuh, masih ada space. Ya, semoga aja dia putar balik lah di area sini. Tapi kalau dia nggak putar balik, dia bisa turun sampai ke dasar sini lagi. Seperti yang sebelum-sebelumnya nih. Turun ke dasar sini. Tapi nggak apa-apa selama kita bisa cuan. Karena saya lihat walaupun market merah ini asingnya tadi net buy, terus banyak juga emiten yang hijau sih. Ya. Jadi menurut saya IHSG merah tidak terlalu menakutkan asalkan kita pintar mencari peluang. Yuk, yang pertama kita bahas soal Teens. Di sini Teens. Nah, kita lihat Teens ya di sini. Teens di sini dia mantul di area supportnya yaitu 1740. Di sini dia mantul, terus dia balik lagi ke area trendline polanya. Sebenarnya Teens ini bukan cuma melakukan penurunan biasa atau kenaikan biasa. Di sini dia sedang membentuk sebuah pola bullish penan nih. Di sini. Jadi kalau dia mantul di sini ini bagus, berarti benar-benar dia akan membuat pola bullish penan seperti ini. Ya, bisa jadi seperti itu. Jadi harapan untuk nutup gap ini masih ada nih. Jadi tadi saya ambil di 1815 sebelum closing tadi kan ada penurunan. Mau ambil pagi sebenarnya udah entry di 1780 tapi nggak keambil entryannya. Ya, jadi terpaksa saya nunggu sampai sore. Sore nginjek 1815 saya ambil. Jadi untuk Teens ini menurut saya masih menarik selama dia tidak keluar dari area garis pola ini. Pola yang saya tarik dari area sini ke area sini. Nah, dan penurunan ini mantul lagi tuh. Dia masuk lagi ke dalam area polanya. Kita lihat stokastik, memang stokastik tidak terlalu bagus di sini. Stokastik tidak terlalu bagus, tapi kalau kita lihat dari akumulasi asing, tadi saya lihat asingnya akumulasi cukup besar ya. 58 miliar kalau nggak salah di Teens ini. Di Antam pun sama. Jadi saya masih berpikir positif sih untuk Teens. Selama dia tidak keluar dari area garis ini masih oke. Nah, berarti dia masih dalam pembentukan pola, cuman perlu bersabar aja. Stop lossnya kita harus taruh di bawah 1735, satu tick di bawah itu. Jadi kisaran 1730 atau 1725 lah kita keluar. Berarti polanya gagal. Seperti itu. Untuk target poin ya target poin terserah kalian sebenarnya mau 3%, mau itu 4%. Yang penting ketika kalian sudah merasa puas silahkan kalian TP saja. Yang jelas kenaikan tertingginya ada di sini. Semisal mau swing tapi belum tentu berhasil ya, belum tentu berhasil. Target saya masih jauh di 2220. Itu kalau saya mau swing. Tapi kalau ternyata di tengah jalan mau TP ya saya TP. Jadi terserah kalian untuk target poin. Yang jelas dari segi pola sudah saya jelaskan dan ini masih berpotensi bagus ketika dia mendapatkan pantulan di area sini. Nah, sekarang untuk keras. Bentar, jaringan. Nah, untuk keras sebenarnya keras ini kita hapus dulu ya. Kita hapus. Jadi keras ini kenaikan dan penurunannya sebenarnya membentuk sebuah pola penan juga ya, sama seperti GJTL sama ISAT. GJTL dan ISAT itu udah breakout. Tinggal kita lihat di sini
Crush masih belum sanggup untuk breakout ya, belum sanggup. Kita lihat polanya seperti ini. Nah, jadi yang saya tarik tuh dari swing high sini ke swing high yang ada di sini. Terus dari swing low sini ke swing low yang ada di sini ya. Kalau kita lihat di sini dia sempat mendapatkan rejection kembali, tapi setelah itu dia 2 hari kemudian dia dipantulkan lagi nih. Dia dipantulkan ke area atas dan tepat pada line yang kita tarik di area sini. Berarti potensi kenaikannya ini masih ada. Dan candle terakhir candle hammer. Semoga aja besok si crush ini bisa breakout ya. Sebenarnya entry teramannya itu kita buy on breakout, bukan buy on closing tadi. Entry teramannya, kalau emang mau aman, sebenarnya kita harus beli di atas 710. Jadi ini harus di breakout dulu sebenarnya. Kita entry di atas 710, amannya sih seperti itu. Ini polanya mirip GJTL kalau kita lihat ya, GJTL. Saya selalu kasih contoh yang udah breakout. Kita lihat, nah GJTL seperti ini. Sebelumnya GJTL pun di sini mendapatkan rejection di area sini. Setelah itu turun dan dia putar balik. Ketika dia sudah putar balik, di sini dia langsung up. Langsung breakout ke area atas. Jadi untuk crush pun bisa jadi dia punya potensi yang sama. Jadi saya tadi memberanikan untuk ambil crush ya. Terus bang, cut lossnya di mana? Cut lossnya di bawah sini. Nih, cut lossnya kita taruh di bawah sini nih. Sebenarnya sih cut loss terbaiknya ada di bawah sini. Cut loss terbaiknya di 610. Tapi kalau kalian mau cut loss di sini juga nggak apa-apa sih. Kalau mau lebih dekat. Nah, jadi cut lossnya kalian bisa pilih di area bawah 635 atau di bawah 610. Sebenarnya cut loss yang idealnya di bawah sini, di bawah 610. Ya, kalau di sini sebenarnya tanggung, bukan cut loss yang ideal di bawah 635 itu. Target kenaikannya sampai mana? Ya, kalau kita di sini bisa dipertimbangkan bisa TP di 710, itu terdekatnya. Bisa jadi dia kepentok dan putar arah ke bawah. Tapi kalau sampai dia breakout berarti target TP-nya masih jauh. Kita bisa ambil swing high-nya di sini. 770. Terus di sini ada lagi 865. Seperti itu aja untuk target point. Disesuaikan dengan kepuasan masing-masing. Tapi kalau dalam segi pola kita bisa tarik dari sini ke bawah sini. Nah, kurang lebih segini. Kalau misalkan dia breakout besok, kita pindahin ke area sini. Ntar ya. Ke area sini misalkan ya, ini misalkan breakout. Nah, berarti target poinnya sebenarnya jauh, ada di kisaran 940. Itu kalau dalam segi pola. Jadi silakan sesuaikan dengan keserakahan kalian masing-masing. Kita lihat menggunakan moving average. Di sini dia masih bergerak di bawah MA20. Semoga besok dia bisa tembus ke atas. Kalau sampai breakout itu sangat menarik seperti GJTL. Dari stokastik memang belum terlalu bagus di sini ya, belum terlalu bagus. Kita sekarang pindah ke BBKP. Nah, BBKP di sini BBKP masih tertahan di area kisaran harga 500-an ya. 515 dia masih mantul-mantul di area sini. Dan di area sini ini belum sanggup breakoutnya. Di sini ada moving average 20 di atasnya. Nah, dia masih tertahan di bawah moving average 20. Terus bang, kenapa berani beli? Saya berani beli karena tadi lihat akumulasi asingnya cukup besar ya. Di BBKP ini tadi saya lebih ke bandarmologi dibanding teknikal. Kalau soal teknikal sih kelihatannya ini kurang meyakinkan.
Tapi kalau dari segi bandarmologi ini menarik ya. Jadi saya kadang menggunakan bandarmologi juga, tergantung kondisi. Nah, untuk TP terdekatnya kita bisa di kisaran 555. Ketika ini bisa di breakout berarti target selanjutnya 575. Seperti itu. Terus cut loss-nya di mana, Bang? Cut loss-nya di sini. Di bawah berapa ini? Di bawah 510. Cut loss di bawah 510. Jadi lewat dari 510 kita lepas dulu aja. Ya. Jadi nggak terlalu jauh sih cut loss-nya. Kenapa saya berani ambil ya? Risk-nya juga nggak terlalu jauh, nggak apa-apa juga kalau ternyata pada akhirnya cut loss. LPPF oke, LPPF nih tadi sebenarnya saya ketipu di LPPF. Tadi tuh LPPF tuh opening tuh udah mau ngangkat, dia hammer nih di area sini. Di area 410 tuh dia udah hammer. Dia turun sini, narik ekor, hammer. Saya langsung ambil, lihat akumulasi asing masuk. Saya ikut masuk, ternyata asingnya keluar lagi. Kena prank. Dan hari ini candlenya cukup buruk. Jadi untuk potensi penurunan masih ada potensi dia bisa turun ke kisaran 1340-an. Semoga dia mantul di situ. Kalau dia mantul di situ berarti pola-pola uptrendnya masih cukup bagus ya. Nih, bisa jadi dia mantul di sini dan putar balik lagi ke area atas. Dari stokastik ini kelihatan kurang bagus. Jadi untuk cut loss-nya kita bisa taruh di bawah 1340. Jadi lewat dari 1340 kita harus sudah lepas ya. 1340. Selama dia masih bergerak di atas 1340 kita tahan dulu. Kita jualnya ketika dia break closing atau mendekati closing di bawah 1340. Seperti itu. Terus untuk Antam, nah Antam pun ini sama, dia membentuk sebuah pola ya di sini. Ketika dia melakukan penurunan di area sini dan timbul doji seperti ini, berarti potensi kenaikannya masih ada, masih pengen ditarik ke area atas. Ketika dia timbul doji seperti itu, kita harus berpikir positif dulu ya, jangan negatif. Contoh seperti yang ada di historinya di area sini. Nih di sini maaf ya nggak hapus, hapus deh, nggak apa-apa. Nah di sini dia melakukan penurunan nih, dia sudah naik melakukan penurunan, timbul doji di area sini dan keesokan harinya naik. Jadi ketika timbul doji seperti ini tadi saya ambil di area 2280. Jadi pola-pola uptrendnya masih kuat ketika dia mengeluarkan simbol doji seperti ini. Targetnya sampai mana? Targetnya ya minimal terdekatnya 2400 lah. 2400 itu target terdekatnya, kalian bisa pertimbangkan buat TP di situ. 2400 dan selebihnya itu bonus. Yang jelas ini sedang membentuk sebuah pola. Bisa jadi seperti itu. Atau dia seperti ini pergerakannya. Di sini kepentok, turun, lalu up. Ya, jadi sesuaikan aja sama keserakan kalian masing-masing. Dan TP tergantung kondisi, dari stokastik memang kurang cukup bagus. Tapi akumulasi asingnya tadi cukup bagus dan besar sama seperti TINS. Untuk stop lossnya di mana? Stop lossnya kita nggak jauh kok. Stop lossnya di bawah 2170. Lewat dari situ kita harus lepas. Ya, 2170 stop loss. Di bawah itu jangan pas-pasan 2170. Jadi satu tick di bawah 2170. Itu untuk Antam. Oke, sekian video hari ini. Terima kasih.